Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Muda Bersuara. Kali ini berkolaborasi dengan komunitas Gen Z Indonesia. Kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Irfansa dan Jai. Dava Fajriansa dari Gen Z Indonesia. Ditemenin juga sama Bang Reski dari Muda Bersuara. Dari Muda Bersuara, saya Reski Erlanda. Ya, magang. Bang, kan U23 kemarin. Oh nih, bola nih? Bola nih. Oh, yang lagi bola. Lagi hot. AFC U23 kan baru kelar nih. Ya, kelar. Indonesia masuk ke 4 besar. Nah, kalau dari lihat track recordnya kan nih jadi tim nasional yang paling maju dibanding sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, kalau dari abang nih, gue pengen minta pendapat abang terkait performa timnas U23 itu seperti apa. Baru nanti yang lain gue minta diapain ini narasumber? Kan tektokan dulu, Bang. Oke. Nih kan dari Irfan dan Jai ini kan juga dari organisasi J Campus UIN. Iya, kalau dari Irfan. Irfan aja. Iya. Oke. Saya kan ngikutin perkembangan sepak bola kan. Ngikutin. Kalau U23 kita di Indonesia nih. Perlu kita garis bawah ini. Masih level junior ini ya, junior. Oke. Perlu kita garis bawahi ini junior. Oke. Yang dihitung sama FIFA itu ketika senior. Ketika senior itu sebagus apapun di junior itu nggak akan masuk ke peringkat FIFA. Jadi kalau sepak bola Indonesia ini perkembangannya udah oke. Oke ya. Iya. Oke, tapi belum maju. Kalau maju itu kayak Inggris, Asianya Jepang, Korea walaupun kalah ya Korea ya. Maaf nih Korea. Kita lipat. Maaf nih Korea nih. Sama orang Koreanya juga lagi. Iya, ampun. Tapi U23 ini akan anti klimaks kalau nggak masuk Olimpiade. Anti klimaks. Harapan masyarakat Indonesia besar. Permainan oke. Jelas. Pemain-pemain oke. Tapi kalau nggak masuk ke Olimpiade kayaknya kurang. Nah, kalau tanggapan lu kayak gimana? Oke, kalau dari gua pribadi ya, Bu, terkait soal perkembangan di timnas U23 sendiri, kita juga kan melihat dari performa di U23 dari kualifikasi bahkan 8 besar sampai menuju semifinal. Sebenarnya kan harapan dari pelatih kita sendiri, Sintayong, memang harapan itu cuma sampai di 8 besar. Artinya sudah mencapai target. PSSI 8 besar, Sintayong semifinal. Iya, udah oke tuh ya. Oke. Jadi netizen jangan berharap banyak. Oke. Nah, melihat dari permainan timnas U23 juga dari kualifikasi sampai semifinal, menurut gue juga sebenarnya sudah banyak perubahan ya. Perkembangan juga, karena memang ya melihat dari Indonesia yang mana dari internal sepak bola juga agak terlalu sedang dalam tahap pembenahan lah. Bagi gue sendiri pun ada sebuah kebanggaan ketika memang Indonesia masuk di semifinal. Kita sudah melipat berapa negara kan, Australia yang memang bedanya juga kan itu di atas kita. Dan sebenarnya sangat disayangkan sih ketika memang Indonesia lawan Uzbekistan gitu, karena memang dalam perperangan sepak bola pun kita berbicara strategi, seni berperang, dan mental juga. Makanya mungkin penglihatan gue ada sedikit down mental ya ketika memang gol Indonesia itu di Anulir. Sedangkan ini kan
baru generasi anak muda ya, Iya. 23 gitu. Jam terbangnya juga belum begitu banyak dibandingkan timnas senior gitu. Dan nanti juga di hari Kamis kan Indonesia lawan Guinea yang nantinya akan menentukan Drogba CS. kita melihat juga postur. Wah itu agak gimana. Sedangkan postur pemain timnas pun ya, iya, seperti saya lagi. Ini kayak Riko nih. Riko Simanjuntak. Nah, dan juga perlu digaris bawah ini netizen nih. Oke. Kita ini Indonesia. Benar-benar kan ya? Indonesia nih, kita ini Indonesia. Bukan Jepang, bukan Korea, Betul. bukan Arab Saudi yang punya tren tuh selalu paten di setiap turnamen. Kita ini baru merangkak. Iya. Baru merangkak. Iya. Jadi kita dengan pencapaian timnas 4 besar pun di AFC U23 ini ya bangga lah. Iya. Dengan permainan seperti itu, dengan kualitas pemain seperti itu. Tadinya kan kualitas pemain kita kan nunduk aja. Iya. Iya kan? Nunduk aja sama orang. Masih jauh. Long ball. Ya, Sebenarnya nih Indonesia tuh kehilangan identitas sepak bola. Long ballnya nggak ada. Ya kan? Iya. Long ballnya nggak ada. Buang-buang nggak jelasnya nggak ada. Tapi sama STY nggak ada tuh yang kayak gitu. Udah nggak apa-apa, hilangin aja tuh. Itu sepak bola jadul tuh. Oke. Sepak bola modern itu seperti yang dimainin STY ini. Build up dari bawah. Kipernya juga harus bisa main juga. Jangan di back pass long ball. Back pass long ball. Nggak gitu juga, harus diajak main juga. Jadi untuk netizen bangga dong, jangan ngebully pemain kayak gitu. Siapa kemarin dibully tuh? Marcelino. Kalian tahu nggak? Marcelino itu baru 19 tahun, bro. 19 tahun dan punya waktu banyak banget. Masih bisa banget berkembang. 19 tahun lu ngapain? Coba lu 19 tahun lu ngapain? Itu dia udah main di level internasional tuh. Gua 19 tahun baru mau masuk kampus gue. Masih baru mau masuk kampus. Marcelino tuh udah dikenal seantero Asia. Iya. Jadi netizen jangan sembarang-sembarang. Betul. Kacau juga soalnya gue liatin ya. Aturan mah dipassing, nggak usah terlalu show off gitu-gitu. Kacau banget, bro. Emang biasanya lebih enak jadi komentator. Iya emang enak. Paling enak jadi komentator. Enak. Sebenarnya kan selain U23 juga masuk di semifinal ya, walaupun pada akhirnya kalah. Kita juga kan melihat bahwa timnas Indonesia hari ini kan berada di peringkat 3 Asia Tenggara dan berada di peringkat FIFA pun 134 kan. Artinya gitu. di zaman STY juga udah banyak perkembangan gitu. Asia Tenggara cuma Indonesia doang yang wakilin Ya, di semifinal. Jelas itu. Udah paten kan baratnya. Udah masih dijulitin ya. Bro, gue mau kasihan. Sabar dulu netizen, jangan kebanyakan nonton Inggris lah. Coba nengok dulu ke bawah. Iya. Suka dulu sama sepak bola lokal, nonton dulu Persija, Persib, Madura, Bali, nonton dulu gimana mainnya. Jangan expect jauh-jauh. Ente terlalu nonton Manchester City. Ampun. Tapi kalau misalkan kita lolos ya, berarti main di Olimpiade. Main di Olimpiade. Satu grup sama Argentina. Prancis ya. Prancis nih. Udah. Sekarang Argentina udah kalau menang lawan Irak kita masuk ke bagiannya Argentina loh. Sekarang kita kalau bisa menang lawan Guinea ini ke Prancis, grupnya Prancis ya. Sebenarnya kalau gue pribadi nih, apapun hasil di Olimpiade itu nggak masalah buat gue. Yang penting masuk aja dulu. Masuk aja dulu, biar jadi itu pengalaman kan, pengalaman internasional buat mereka itu kan. Siapa yang mengira Rio Fahmi dari Banjarnegara main di Olimpiade? Mantap, siapa yang mengira? Penggembala domba main di Olimpiade, bro. Itu suatu sejarah. Makanya hargai jerih payah mereka tuh. Ini berarti momen kedua kalau lolos ya. Momen kedua. Momen kedua. Ya kita
kita berdoa bareng-bareng. Kita kan bisanya berdoa dan mengomentari. Iya. Biar mereka aja lah. Sama disupport. Iya dong. Tuh. Disupport. Soalnya kalau nggak disupport, kasian juga kan tadi Agung bilang 19 tahun. Iya. Tolonglah itu, ampun nih. Jempolnya dijaga dulu. Iya. Masa sampai kadang gatel nih. Iya. Gatel. Ke klub-klubnya dihujat. Ke klub-klubnya? Gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu nih bang. Emang juga. Emang kagak sekolah lu pada. Sekolah sih tapi kagak nyangkut. Aduh. Gerbang doang nih. Iya, gerbang doang. Padahal kan kalau misalkan dibilang proyeksinya ini dari U23, berarti proyeksi nanti di timnas senior kan berarti lebih ajak lagi kan? Iya. Naik ke tangga selanjutnya gitu loh. Kalau U23 ini berbuahnya nanti di senior. Betul. Kita lihat pemain-pemain senior kita kan kayak Ijes gitu kan. Terus kayak Tom Hai itu kan main di top tier-nya Belanda tuh. Si Bang Jai itu. Bang Jai apa? Tom Hai. Iya. Apa sih nama klubnya? Herenveen. Yang Belanda ya? Yang Belanda. Itu semua bola mati dieksekusi semua sama dia. Bola mati? Itu spesialisnya dia itu. Lu bayangin, top tier-nya Liga Belanda, orang Indonesia yang ngambil semua. Jadi manajer gue enak sama manajernya, sumpah. Enak banget gue. Nonton kagak komentar aja. Kita mengikuti perkembangan. Iya, nonton dulu liga lokalnya, coba bandingkan permainannya. Kalau nggak suka dan nggak memaksa suka juga ya, coba tengok dulu nih sepak bola lokal kita kayak apa, pembinaannya kayak apa. Kalau pembinaan kita udah paten kayak di Inggris, di Spanyol, Itali, mereka kan udah paten tuh dari usia muda. Dan kita usia muda aja kemarin Epa main 3 bulan doang. Apa yang mau diharapin dari 3 bulan, habis itu nganggur lagi. Selesai. Musim berikutnya lagi. Jadi nggak berjenjang. Kayaknya nggak serius lu pada lu ngurus sepak bola Indonesia. Gimana tuh? Tapi udah cukup ada perkembangan ya, jalan menanjak ya. Iya. Di timnasnya sih. Iya, timnas ya. Tapi kalau perkembangan usia dini, usia dini belum lah. Menurut gue belum. Karena nggak ada kompetisi liga yang berjenjang. Nggak full satu musim, nggak. Epa tuh nggak full satu musim. Yang full satu musim itu Liga 2, Liga 3, Liga 2, Liga 1. Full satu musim. Gue pengen geser ke narasumber kita nih. Gue pengen dengar cerita lu di proses lu di tribun kayak gimana sih, bro? Kayaknya asik deh. Asik ya. Asik jadi supporter, bro. Gue jarang banget. Sebenarnya sedikit gue cerita ya bang, kayak soal dunia pertribunan. Gue itu dikenalkan sepak bola itu dari keluarga, dari ayah gue. Itu dari sekitaran gue SD kelas 5. Mungkin kebetulan aja gue berada di daerah Jakarta. Mau nggak mau kan gue kecintanya terhadap Persija. Ya romantisme cinta yang paling nyata menurut gue Persija ya. Karena mungkin berada di teritorial yang sama. Nah setelah itu gue juga hari ini berada di kampus UIN. Di situ juga sering membahas seputar sepak bola baik di Persija sendiri ataupun di timnas Indonesia. Artinya gue juga mungkin sedikit lah mengetahui betul bagaimana perkembangan timnas baik dari U19, U23 sampai timnas senior kan. Bahkan di zamannya Luis Milla dan sekarang di zaman Sintayong. Gue hanya sekedar ingin memberikan saran saja sih terhadap netizen ini kan terkait perkembangan yang ada di timnas sendiri kan. Iya, jatuhnya kayak supporter musiman kan. Kalau kita kan sebetulnya kan rojali ya, liar gitu. Ini supporter yang siap kalau menang doang. Iya. Kalau jadi menang dia bangga, kalah ditinggal. Kira-kira. Itu ya. Fenomena baru juga itu. Bukan baru sih, kayaknya udah sering ya. Udah sering, kebiasaan ya. Jadi nggak sampai selesai udah boro ada setengah seperempat ya. Syukur tuh. Pas lawan Uzbekistan ya. Dari yang awalnya rame. Iya, kita melihat juga Indonesia dan Uzbekistan kan memang secara permainan kan sebenarnya jauh ya. Iya. Jauh. Kalah level lah kita. Kalah level.
Cuman banyak harapan mungkin dari masyarakat Indonesia. Ya itu sebenarnya nggak salah juga sih. Harapan-harapan yang ditaruh. Melihat dari permainan, materi pemain, wajar sih ada harapan besar gitu. Tapi balik lagi, perlu diingat juga mereka ini masih muda, masih butuh jam terbang. Sebagian udah main di liga luar, itu bagus juga tuh. Nah coba nanti yang muda-muda ini diimpor dulu aja ya. Diimpor dulu ya. Urusan ntar bea cukai diimpor, diekspor dong, diekspor. Sorry. Dokumen bea cukai gampang lah itu. Diekspor dulu lah. Itu tuh belajar aja dulu luar negeri. Karena tuh jomplang luar negeri tuh lebih serius sekali ya. Contohnya kayak Elkan Bagot. Itu kan dia main di turnamen ketiganya Liga Inggris kan. Tapi beda, suruh lawan Liga 1-nya Indonesia juga ngapa Liga 1-nya. Beda pembinaannya, dari pembinaan, dari pendidikan, dari makanan. Beda. Emang harus dijaga banget berarti. Iya, lu bayangin aja pemain profesional nih, masa makan nasi padang? Makan warteg. Iya. Itu kan nutrisinya tuh kan dihitung kan, atlet kan buat jaga kebugaran kan dihitung kan. Lu bayangin kalau makan makanan yang nggak dijaga sama nutrisi ya kan. Iya. Ntar kayak mie double tambah nasi. Gitu ya. Jangan asal kenyang. Penting pembinaannya dulu. Lu mau serius apa cuma setengah-setengah? Benar. Itu kalau setengah-setengah ya hasilnya pun setengah-setengah. Gue kemarin sempet kan dengerin podcastnya Close the Door sama Sintayong. Ternyata yang perlu dibenahin tuh salah satunya perihal fisik ya, kayak mulai digembleng lagi, terus sama nutrisinya. Lagi-lagi pemain Indonesia kurang protein bro. Bayangkan karbo. Gue denger podcast itu ya. Oh ternyata ini loh yang perlu dibenahin. Kalau basic itu kan basic. Sebelum lu bermain. Iya, sangat amat basic. Apalagi ketika lu bermain itu udah urusan mental tuh. Ini makanya yang dibenahi sama STI. Udah cukup bagus lah ya. Bagus apapun permainan lu, ketika mental lu jelek, hilang semua. Iya. Itu kelihatan banget pas lawan Uzbekistan ya. Kelihatan. Kayak tegang semua tuh ya. Tegang bro. Cara build up-nya tegang semua tuh. Tegang. Gue mau nanya dong, Bapak ini ngapain ya? Bentar ya. Kok diem aja ya? Bentar. Ya ada. Marsina kita bahas. Bahas Marsina ini. Ya, coba nanti ya. Terus potong sih lupa tuh gue ngomong apa. Kan tadi ngomongin Messi kan. Ya. Nah terus kalau misalkan basicnya ini nggak dipatenin, menurut kalian nih bisa nggak Indonesia bakal lanjut tuh timnasnya di tataran senior ya? Coba Jai, kasih tanggapan Jai. Gimana Jai? Jadi mungkin gini bang ya, karena gue juga kan kurang mengikuti sepak bola lah ya. Cuma maksudnya pandangan global gue tuh terkait pembinaan tadi, pembinaan dari U23 ini sampai nanti tahap senior, memang masih banyak faktor tuh yang perlu dibenahi. Kalau gue lihat dari kacamata bukan kritikus bola lah ya. Masyarakat awam lah ya. Awam, ya kan? Tapi gue nggak FOMO juga ya maksudnya. Ini oke, gue nggak terlalu suka bola, tapi gue nonton dan gue juga nggak bersih kayak netizen sekarang gitu. Maksudnya gue tetap apresiasi lah. Jadi memang kalau gue menganalisis ya masih banyak faktor. Apa itu tuh? Ya pertama ya faktor mental kita gitu. Faktor mental pemain. Jadi memang kita masih kalah banget lah mental sama orang luar gitu. Dari kepedean kita gitu kan. Mental kita mental mental orang kalah lah disebutnya. Jadi sebelum main udah kalah duluan iya. Jadi ya kalau kayak pembahasan terakhir, waduh lawannya ini lagi, waduh lawannya itu kan apa ya? Overthinking sendiri ya. Sugesti orang kalah gitu. Jadi bangsa kita ini harus dibangkitin kepedeannya gitu. Kita kan sering bahasanya over proud gitu. Ntar ada orang sana pakai batik, kitanya malah yang bangga. Maksudnya kita malah iya, maksudnya
Kita malah, oh keren nih orang sono mau ngakuin budaya kita. Padahal dia lagi nyari pasar yang followers ya. Iya, jadi kayak gitu kan. Padahal dia lagi nyari followers Indonesia. Caper aja. Harusnya ya kita biasa aja gitu. Iya. Jadi mental pertama kan, terus terkait pembinaan dari fisiknya, lalu tadi terkait apa pola latihan, dari pola makan dan sebagainya. Mungkin kan ya kalau gue ngeliat kayak di Eropa ini sangat terjaga gitu, bahkan kayak apa bahasanya yang struktur terkait fisiknya itu kan rapi. Dan gue juga kayaknya ada baca artikel terkait ya apa ya, dunia Eropa kan ini terlalu banyak apa konspirasi lah ya. Jadi kayak ada asupan-asupan lain yang mungkin kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu, kita nggak punya ilmiah terkait itu, terkait kedokteran. Kalau dulu kan sempat ada kasus kayak morfin lah sebagainya untuk sport science tuh di era sekarang perlu tuh sport science. Sport science. Ya, jadi olahraga mengandalkan data. Kayak wonderkidnya Turki tuh. Lupa gue namanya siapa. Itu kan dia beli dari Real Madrid. Satu musim nggak main. Dia lagi dibikin ototnya sama. Instruktur ininya. Sama dokter-dokternya Madrid. Sebegitu seriusnya mereka. Kurang bagus apa itu wonderkidnya Turki. Coba Anda cari tuh, lupa gue namanya siapa. Nanti bisa taruh lah ya. Ya, kalau di komentar ya. Benar. Itu dia satu musim nggak main. Satu musim. Karena menurut dokter-dokter dari Madrid itu masa ototnya masih kurang, kebugaran fisiknya kurang. Jadi akan berbahaya kalau ketika dia belum siap tapi udah main. Kayak case nanti kita lawan Guinea berarti ya? Guinea? Iya. Kayak mudah-mudahan sih fisiknya aja dia bagus ya. Iya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Jadi belum balik ya? Belum balik. Ntar dikolongin lah dia sama Witan sama Marcelo itu nyari kolong terus. Nyari kolong. Paten itu ngolongin orang mulu. Pressing jago gitu. Nah, buat Irfan nih, perkembangan sepak bola nasional gimana sekarang? Sebenarnya kalau dari gue pribadi kan terkait soal perkembangan sepak bola nasional kan. Sebenarnya kan kalau berbicara sepak bola itu ada runtutannya juga ya, terkait ya kelembagaan seperti Kemenpora, PSSI, bahkan Liga 1 sendiri, Panpel, pelatih dan sebagainya gitu. Melihat dari perkembangan sepak bola di Indonesia, menurut gua banyak perubahan-perubahan yang signifikan ya, khususnya di Liga 1 sampai Liga 3 sendiri. Terkait kompetisi-kompetisi, ada sekarang ini kan banyak pelatih-pelatih Eropa yang memang pada berdatangan ya ke Indonesia, seperti Thomas Doll dan lain sebagainya gitu. Itu memberikan suatu knowledge baru ya? Iya, knowledge baru terhadap pemain-pemain nasional. Mungkin dari itu ya yang membuat kita ada perkembangan di sepak bola sendiri. Itu terbukti di Timnas U23 tuh, 5 pemain Persija tuh. Itu 5 pemain Persija ada di Timnas U23 bro. Siapa aja? Rio Fahmi, Doni Tri Pamungkas, terus ada Rizky Ridho. Doi lagi siapa? Si Hanan. Oh iya, Hanan, terus sama si Rizky Ridho, Rio Fahmi, Hanan, Doni Tri Pamungkas, sama satu lagi si siapa ya? Satu lagi ya? Ali 5 loh. Aliu itu NBA boy. NBA boy udah loko dia. Kalau kiper nggak ada dari Persija? Nggak ada. Aduh, lupa gua. Ya udahlah itulah ya. Itu bisa dicari lah. Kebanyakan dari pemain Persija. Itu terbukti tuh Thomas Doll berhasil tuh. Jadi kan Thomas Doll ini kan membawa sepak bola modern kan di Persija. Dan disambut sama STY ini bermain sepak bola modern dengan passing build up dari bawah. Kalau mau lihat U23 main itu seperti Persija main tuh. Iya. Build up bawah. Jadi ketika pemain klub main ke timnas, dia nggak perlu lama lagi,
Iya, ada adaptasinya. Karena pattern sepak bola itu sama. Beda halnya kalau main di klubnya long ball, lari. 15 menit juga udah ngap itu orang lari-lari dulu. Ngos-ngosan bisa ya. Iya. Kayaknya jadi sepak bola modern sama sepak bola zaman dulu tuh berbeda. Coba tolong pahami dulu sepak bolanya lokal kita nih. Iya. Nonton dulu satu pertandingan aja. Gue yakin lu enak pasti. Enggak sampai 90 menit udah dimatiin tuh. Baru udah ganti channel. Baru kita expect ke timnas. Ya, walaupun sekarang udah ada pemain keturunan ya. Iya. Itu gua oke tuh pemain keturunan kita tuh. Oke ya? Oke lah. Oke ya. Bukan kaleng-kaleng itu pemain keturunan kita. Gak asal ngambil juga. Gak asal. Asal. Oke tuh. Suka gua. Pemain Terkait pemain keturunan, apa pendapat lo? Pemain keturunan. Kan ada pro kontra nih. Pasti bro. Lo berdua gimana? Coba dari Bung Gia nih. Ya. Kalau menurut gua ya, secara analisis gue sih kayak ya sebenarnya fine-fine aja gitu kalau emang kulturnya ini cara mengambil orang naturalisasi ini harus ada keturunan gitu kan. Yeah. Tapi kan sekarang ini netizen banyak yang menghujat, ngecap bahwa mereka ini bukan pribumi lah atau apalah. Aku Gitu. kagak tahu mereka. Dia iya. nggak tahu Prancis itu kayak apa itu keturunannya. Iya, maksud- Pogba lu orang Prancis asli emang Pogba. Iya kan, bagaimana negara ini mau jadi negara yang multikultural? Iya. Kalau memang tidak menerima ras lain atau sebagainya. Kalau memang masih ada keturunan ya sebetulnya masih bisa dicap sebagai orang Indonesia juga. Indonesia. Oh, iya betul. Ada darah Indonesianya itu. Benar. Apalagi dari timur sana banyak itu. Nah, Iya bang. iya. Bahkan kita pun kan pasti ada peranakan Arab, Iya. peranakan Cina dan Iya. sebagainya. Peranakan. Iya. Ayam bro diperanakan. Iya, peranakan atau keturunan lah. Iya. Ada dipakai juga bang. Oke, itu sih kayak ya fine-fine aja gitu. Mungkin netizen aja yang agak gimana lihatnya gitu. Kurang literasi. Ya, mungkin kita gitu lah. Kata ikan cupang kan. Makanya Peranakan. smartphone anda ini gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan cuma ngeliat lambe turah. Baca tentang negara ini, baca. Ampun itu. Dari basic-basic aja pada nggak mau baca, gimana mau Jadi tahu? iPhone 17, 18 tidak menjamin kita bisa baca gitu. Iyalah, Literally belum mau keluar, bro. mau iPhone-nya 50 juga, Nah, kalau nggak Gak cuma buat ngejamin, iya. scroll TikTok, sosmed gitu doang ya bakal percuma lah. Iya, bakal garing aja. Iyalah, benar. smartphone for smart people. Ya, Betul. nggak ngejamin orang bisa bijak juga dalam berkomentar di sosial media dan sebagainya. Terus wasitnya bagaimana tuh Ki? Wasit. Ada pimpin Indonesia dan Uzbekistan tuh. Iya. Harusnya kalau misalnya nggak dianulir aja terkait gol itu. Gue yakin mentalnya drop pemain Uzbekistan Iya, ya. iya. Enggak, sebenarnya offset apa enggak? Coba. Ya kalau offset atau nggak offsetnya itu wasit VAR yang paling tahu. Yang paling bertanggung Yang paling jawab. bertanggung jawab dan paling tahu tuh harusnya wasit VAR. Kan ada dua angle ya sih tadi ya. Iya dong. Atas sama samping. Samping pun nggak presisi tuh. Nggak presisi. Nggak presisi. Nah itu banyak perdebatan dah di netizen kita. Sampai sayangnya orang maaf ya. Ya. Orang Cina lu nggak punya Instagram. Kalau punya Instagram assalamualaikum tuh di Instagram lu. Langsung. Yakin netizen Indonesia. Langsung silaturahim. Nah, banyak itu pasti. Silaturahim bro. Itu perdebatan lah. Ya kalau tanggapan gue ya terkait soal naturalisasi, ya benar kata abang-abang yang bersama saya sekarang. Karena kan melihat dari timnas-timnas negara lain ya, seperti Prancis, Spanyol, mungkin bisa jadi Italia ya. Kebanyakan timnas itu ada beberapa yang keturunan. Iya. Karena mereka bule aja, nggak Iya, kelihatan. sebenarnya kan goals itu kan ingin mengharumkan kan, Iya. mengharumkan nama negara masing-masing kan, dan ngelihat juga dari naturalisasi tahun ini itu dari cara bermainnya juga benar-benar membantu kita untuk ke langkah-langkah selanjutnya ya. Betul. Kita melihat di lapangan juga dari Hapner, Slick juga kayaknya lebih kelihatannya itu lebih dia kayaknya yang ngebela Indonesia. Iya. Padahal dari awal dia naturalisasi itu diragukan ada terkait soal naturalisasi versus pribumi, tidak
memprioritaskan pemain lokal. Sebenarnya pemain gue ribet juga nih ngomong pemain lokal. Sebenarnya mereka juga pemain lokal dia. Iya. Gimana ya aslinya ya? Wajah-wajah Indonesia lah ya. Iya. Yang wajah-wajah Indonesia ini kalau mereka punya skill, stamina oke, mampu bersaing sama keturunan-keturunan ini ya dipanggil-panggil aja. Contohnya Marcelino, Jelas. Witan, itu kan tetap tetap bisa perform ya. Tetap bisa perform. Rizky Ridho itu back asing bro, nyamar jadi orang Surabaya itu dia. Back asing bro. Itu paten banget itu dia. Sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan juga ya. Iya, selama punya kemampuan dia pasti dipanggil-panggil juga. Kecuali musisi ini. Iya. Direalisasikan main di sepak bola. Iya. Iya. Sama-sama pemain bola. Beloknya kejauhan. Selama dia kompeten dan punya jiwa nasionalisme, main passionnya buat Indonesia ya nggak masalah. Benar. Jadi maksudnya tinggal ditingkatin aja nih orang-orang yang bukan luar lah. Iya. Bukan keturunan yang benar-benar orang di sini, tinggal tingkatin aja skillnya gitu, Bang. Iya. Jadi pasti bakal terpanggil. Mereka datang sini kan juga pasti kan membawa pengalaman yang baru kan Iya. buat Warna baru. Kayak Jai Ijes tuh. Kemarin tuh yang ingat nggak lu kontrol dia kemarin yang ditarik belakang lawan apa kemarin terakhir ya? Irak dong. Ikan dong. Ya yang senior. Oh ya senior gue nggak nonton gue. Oh yang kolornya ketarik tuh ya? Itu kalau lokal kita udah pasti dibuang saya. Dia ditarik di atas kepala pemain lawan. Mau Vietnam. Sama Vietnam. Counter attack Vietnam. 1-1 sama Ijes ditaikin doang bola sama dia. Coba kalau kita pasti buang. Itu mentalitas ya? Mental. Itu mental bro, yang main mental. Nggak, dia dikejar sama orang tuh nggak panik. Kan kalau selama ini kan gerobak-gerubuk ya, udah panik duluan. Akhirnya nendang nggak kena. Jauh. Ya, mental, baik lagi mental. Itu nggak di posisi sepak bola aja ya. Menurut gua nih, mental orang kita nih selalu nunduk sama orang luar. Menurut gua ya. Menurut gua ya sesama manusia ya tatap aja mukanya. Nggak usah sungkan-sungkan. Orang kita sama. Bedanya dia mata dia biru, beda kita mata kita coklat sama hitam. Iya kan? Iyalah. Orang sama-sama manusia tatap aja. Coba Putin tembak. Mental orang Indonesia ya. Jangan duduk-duduk aja lah sama orang luar lah. Jadi orang sana makin merasa superior, Bang. Iya. Jadi kita terlalu dididik untuk jadi bangsa yang menunduk. Iya. Bangsa inferior. Kayak Ijes. Oh biasa aja sih. Pagi dia tuh nunduk mulu orang. Ijes, Jai, itu kan Ijes, Jai sama itu sama Tom Hai. Itu Tom Hai tuh. Galak lah. Menurut gua oke banget itu dia. Kayaknya di locker room dia ngerokok dah tuh kayaknya. Aduh. Agak-agak nakal gitu ya. Ya asik banget, Valente banget, klasik. Rambut rapi, kaos kaki setengah, sepatu full hitam. Sudah kayak Johan Cruyff banget itu dia. Ini berarti bisa treble. Jadi ya nggak masalah sebenarnya keturunan atau pure murni Indonesia ya. Iya. Selama mereka kompeten dan menguasai passion bermain untuk Indonesia ya nggak masalah. Ya netizen ini banyak nonton sepak bola luar, nggak pernah nonton lokal ya, lokal. Coba nonton dulu Persija tuh. Ya seenggaknya lu nonton Persija dah, enakan build up mainnya. Kalau nonton yang lain ya nggak tahu deh ya. Ini kan lu berdua kan Persija ini bang. Iya dong. Iya banget nih bang. Apalah arti warna itu. Apa apa mau biru mau lu dicat warna biru juga gua nggak bakal pindah. Berjiwa orange. Ya jadi kita nih di sepak bola nasional berbagai macam daerah, berbagai macam kota, berbagai macam klub. Ya, kita tetap satu Indonesia. Ya, iya, nggak usah lah kita berantem udah gede pada semua. Oke. Berpikirnya ke depan, jangan sampai di situ aja. Ketika lu
bertemu dengan supporter lain, ya kan? Lu tawuran situ. Kalau lu masih beruntung lu masih hidup. Kalau nggak beruntung, ya lu mati di masih situ. Rumah sakit, Bang. Ya malu masuk rumah sakit doang. Kalau langsung mati. Kalau langsung mati, kasihan mak lu. Udah gede lu. Iya. Biayain. Sekarang normal-normal aja lah hidup. Normal aja. Ya, meskipun sewor itu perlu, tapi nggak usah kayak kekerasan. Nah, sewor itu perlu dalam sepak bola, bro. Itu seninya. Itu bumbunya. Bumbu-bumbunya. Aducan lah. Apalah arti rivalitas. Apalah arti sepak bola tanpa rivalitas. Nggak seru, ya nggak? Betul. Nggak seru. Betul. Liga RT aja ada sewor-sewornya. Apalagi ini. Yang Indonesia yang proud akan kedaerahannya, ya kan? Jelas. Iya. Tuh. Nah, terus kalau dari kan tadi kita ngobrolin perihal ada nih proses-proses sama supporter lain gitu, diserang atau saling menyerang lah ya. Tawuran kan tadi sempat bilang tawuran ya. Nah, lu selama bermain di tribun pernah nggak ngalamin hal-hal kayak gitu? Oh, Pernah soal nggak? sweeping ya. Iya, pernah nggak? kayak awas antar supporter mungkin. Iya. Supporter gitu. Sebenarnya mungkin minusnya supporter di Indonesia ya, walaupun terkait soal persepak bolaan perlu ada dinamika, bumbu-bumbu. Cuman kalau untuk tidak ada lah kemenangan yang sebanding dengan nyawa. Tuh. Artinya kalau sudah mempertaruhkan nyawa, menurut kita juga gimana ya? Iya, menang cuma dapat 3 angka doang, bro. Iya, menang 3 angka, pertandingan 90 menit ya. Iya, pertandingan 90 menit, menang 3 angka, mati. Kan hidup lagi di dunia, buat apa? Iya. Sebenarnya sudah banyak nyawa-nyawa terbengkalai. Ya. Cuman gara-gara sepak bola Indonesia gitu. Ini juga menjadi suatu hal yang perlu sama-sama kita benahi. Kita ya menjaga kewarasan dan kesadaran setiap supporter. Kalau terkait soal pengalaman saya di kancah sepak bola lokal, ya pernah suatu ketika juga sempat mengalami sebuah insiden lah dalam satu match, dan itu bertandingnya di daerah Cilegon FC. Itu ya pernah lah di sweeping, dan pada akhirnya itu pala bocor kan, karena mungkin keadaannya bocornya Nggak, lu nggak pakai helm sih. di dalam kop aja. Gue di dalam kop aja. Gak tuh mungkin pakai helm. Pakai helm. Gua sampai ya gila. Karena kan kita nggak tahu kan kalau di sweeping kan pada saat itu kan. Mungkin nggak pakai helm. Wah, nggak tahu itu batu batang, nggak tahu batu polar gitu. Batu giok kayaknya, batu giok. Batu cincin ya. Takut dibaca. Iya. Kalau disambitnya pakai yang hijau apa tuh? Apa yang bacan? Bacan. Kita tahu ya. Kita tahu. Gua ambil, gua jual. Batu bata buat apa? Bukan batu ginjal. Iya. Bahaya lagi gitu. Mahal. Sempet lah waktu itu lah. Akhirnya bocor karena di dalam bis, ya udah pala gua langsung dibersihin pakai air aqua gelasan itu. Paling Itu sama supporter Cilegon. Ya, selain Ya, ada lah. Ada lah. Ya. Oh. Kalau kita sebut nambah pembekeruh nanti. Oh, iya. Yang udah ya. Yang udah. Oh, iya. Buat pembelajaran. Semakin dewasa kan kita semakin berpikir kan. Ya, tapi terkait soal perkembangan sepak bola juga, gue mengalami ada perkembangan terhadap supporter sih. Ya, ada sebuah kejadian, mungkin ada pelajaran ya, ada insiden, ada itibar juga di situ. Melihat dari beberapa sektor supporter tim lokal juga, kayaknya udah banyak perkembangan sih. Ya. Udah jarang lah perseteruan semua bersatu buat timnas U23 hari ini. Nah. Oh iya loh. Nomor 1 itu. Nomor satu. Nomor 1. Selain video biru. Waduh. Iya juga sih. Iya. Betul itu. Kan kalau misalkan bahasa Inggrisnya blue film kan. Iya. Jadi harapan kita buat timnas U23 versus Guinea gimana nih? Dari pembicara dulu. Ya. Boleh, Kang jalan dulu. Iya. Ya, kita berharap yang terbaik lah. Kita berharap yang terbaik. Apapun hasilnya kita terima. Kita juga harus belajar untuk mengapresiasi. Karena kita tuh agak kurang bisa untuk mengapresiasi. Dari dulu kayaknya Dari itu. dulu. Iya. Kita cuma bisa mengapresiasi kalau hasilnya baik aja. Kalau buruk kita nggak bisa mengapresiasi. Kultur bangsa kita kayaknya itu. Iya. Kurang apresiasi. Kalau kritik mah oke lah, nggak apa-apa. Cuma kan kita lebih ke head speed ya.
Jadi kalau ternyata mungkin nyerang personal, nyerang keluarga. Apa? Nggak kontekstual lah. Iya. Masalahnya apa? Dia nyerangnya, no bapak lu no. Iya. Ngapain? Iya ada hal yang Bapaknya disalahin. Masih mending itu bapaknya produksi Marcelino. Coba nggak ada Marcelino? Nggak ada Marcelino. Nggak ada. Ya kan? Bapaknya. Ada bapaknya. Masih mending itu ada di Indonesia tuh Marcelino. Kita sebagai penonton ya harus saling kerjasama lah. Mereka berjuang di sana, kita berjuang menyupport, mendoakan. Lalu pas ke permainan itu kita menerima lah hasilnya apa dan kita apresiasi yang terbaik. Mungkin itu aja, Bang. Jadi kita lebih bijak lah sebagai supporter gitu. Betul. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gue ya untuk harapan nanti timnas Indonesia lawan Guinea ya, karena kan ini menentukan ya. lolos atau tidaknya di kualifikasi Olimpiade Prancis Harapan ini. satu-satunya nih. Harapan Harapan satu-satunya. satu-satunya ini. Ya semoga lolos sih. Ya. Semoga lolos. Mau nanti ketika Olimpiade menang atau kalah. Ya, itu urusan belakangan dulu deh. Hasil Olimpiade itu urusan belakangan dulu. Iya. Yang penting nemplok aja dulu main di Olimpiade. Sejarah, Bro. History. Sejarah tuh perlu dibuat. Jadi kita tuh nggak cuma dulu loh. Iya, sejarah harus diukir kembali. Harus diukir kembali. Dulu zaman Bima Sakti itu sudah nonton belum? Belum lahir Bang. Iya, makanya kita nih yang muda-muda nih perlu juga menyaksikan timnas kita ini mengukir sejarah baru. Iya, sejarah baru di kancah internasional. Nah kalau dari lu gimana, Bang? Kalau gue terlepas hasilnya apapun sama Guinea, gue sih berharap masuk ke Olimpiade ya. Masuk ke Olimpiade, apapun hasilnya itu terserah lah. Maksudnya biar masuk Olimpiade ini mereka ini bisa belajar lawan belahan-belahan dunia ya kan? Eropa. Yang kita belum mencicipi lah mereka ini. Tadi ya kan mereka lawan Asia Tenggara, lawan Thailand, Malaysia, Vietnam. Udahlah. Halus ya. Tapi ini lawan Prancis, Bro. Itu udah gitu kalau lulus masuknya grup Prancis kan? Iya, di grupnya Prancis sama siapa lagi tuh? Dua lagi. Lupa juga. Yang penting maksud gua lu masuk aja dulu. Menurut gua nih Olimpiade ini miniaturnya Piala Dunia junior. Miniatur. Iya, Beda ya. Piala Piala Dunia ini senior kan. Iya. Nah, Piala Dunia pun kita nih ada harapan tuh. Ada harapan karena kuotanya ditambah. Piala Dunia yang 2002 yang tahun besok tuh kuotanya ditambah. Oh. Asia tuh ada 6 kalau nggak salah. 6. Ya, kita tuh punya harapan tuh. Menang lawan Filipina, kita dapat ke stage selanjutnya. Itu bisa tuh. Nanti ada lagi lawan Guinea ya menang dong. Menang ya? Menang gua pede menang. Pede menang gua. Oke. Apapun Guinea katanya Drogba Cesa nggak ngaruh tuh. Nggak ngaruh, banyak juga. Pierre Jangka juga pernah main sini kan? Pierre Jangka aja pernah main sini, Bro. Tenang aja. Essien juga pernah main di sini? Iya, Essien juga. Jadi biasa-biasa aja. Selama itu masih main bola sama kaki, ya. Kalau pakai tangan hand, Bang. Ya. Cuma kiper. Bola itu bulat. Kotak itu kotak amal. Kalau dari gue ya harapan bersama kan kita masuk ya ke Olimpiade. Ya sekalipun hasilnya masih kurang dari harapan, lagi-lagi seperti yang dia bilang kita harus belajar untuk mengapresiasi ya. Karena secara target kita udah tercapai. Iya. Karena ada hal yang perlu kita pelajari itu 3 hal yang basic kayak terima kasih, maaf sama minta tolong. Iya. Ini kita untuk ngomong terima kasih ya, udah sampai ke titik ini. Iya. Yang gitu berat banget kayaknya. Itu loh. Padahal kan lebih enak ngetik kebun binatang daripada terima kasih ya. Nyala-nyalahin. Iya. Ini udah red flag banget lah kalau kata bahasa gadget. Ya Allah. Red flag netizen ini. Tolong. Ampun nih. Mereka ini masih muda. Iya. Harus menang tapi ya. Menang dong. Harapan kita menang. Kalau nggak menang juga nggak apa-apa. Tetap kita apresiasi.
Terima kasih sudah berjuang untuk Indonesia. Iya, tuh. Nah, gue pengen geser sedikit dari topik nih bang. Apa tuh? Nah kan U23 nih banyak nih bang prestasinya bang. Nah terus yang lainnya kira-kira apa nih tanggapan bicara untuk prestasi apalagi yang akan kita torehkan gitu untuk mengimbangi masa sepak bola U23 aja gitu. Kemarin bulu tangkis ya. Cabur lain maksudnya, cabur lain. Kita cabur kan di setiap lini gitu. Iya, setiap lini kan nah ini generasi muda kan udah mulai coba ngambil peran ya. Tapi tetap dianggap nggak ya? Oh. Wah. Peran anak muda lah saat ini gitu ya. Iya. Coba gimana? Bang Jai Jazz nih. Ya, kalau menurut gua sih ya kita saat ini secara nasional kemarin kita juga ngelihat ya kita masih hangat lah terkait perpolitikan kemarin. Oke. Ada representatif anak muda di situ gitu kan. Ya, cuma tadi bener banget dia bilang masih dianggap mungkin anak muda nih. Kan gitu. Problemnya seperti itu, iya. Jadi memang ya untuk menuju yang kita sering gaung-gaungkan Indonesia emas ini, berarti kan itu generasi sekarang yang sekarang menjadi anak muda gitu. Betul. Untuk nanti gimana caranya menjadi generasi lanjut dari sesepuh-sepuh kita yang udah nanti mungkin nggak ada di Indonesia emas itu. Makanya ya menurut gue melihat dari sepak bola ini U23 menjadi titik emas, titik yang baik pencapaiannya, itu bisa dibarengi, ditiru juga oleh anak muda lainnya buat kita menyebar lah di setiap lini anak muda gitu. Di perpolitikan, di caleg-caleg, di pekerjaan lainnya. Jadi udahlah orang tua kasih ruang lah. Mungkin gitu pesan kita kayak anak muda nih kasih ruang, jangan kebanyakan kok orang tua mulu. Tapi kemarin ada tuh anak muda dikasih ruangnya kebanyakan. Sampai jadi. Wah. Ya itu salah satu. Ya, kebanyakan satu faktor gitu. Ya, anak muda juga bukan instan bro, berproses. Proses tuh perlu. Cuma kan kalau nggak dikasih ruang-ruang juga, gimana cara berproses ya? Misal masih banyak stereotip. Ini tuh nggak cocok buat anak muda nantilah. Sampai kapan gitu loh? Sampai kapan anak muda ini harus bisa mencicipi sektor-sektor itu? Kalau masih ada stereotip, ini belum cukup untuk anak muda. Ini belum cukup untuk anak muda gitu. Anak muda mah sebenarnya asal dikasih tahu aja ngerti bang semuanya juga. Iya, yang penting di mentorin. Iya, mentorin perlu, mentor perlu, jiwanya masih kan perlu kan. Anak muda ini kan jiwanya masih menggebu-gebu, ngerinya perlu lah, terabas masuk lubang. Iya, gitulah. Kalau dari lu gimana Bung, terkait apa sih yang harus digerakin anak muda? Kan lihat prestasi ini bisa jadi dorongan ya. Iya dong, maksudnya jadi kayak semangat baru lah, acuan dia, spirit lah. Mereka bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? Lu tanggapan gimana? Gimana? Ya, gimana? Apa kayak udah? Iya, anak muda nih saat ini perannya gimana nih kira-kira maksudnya? Iya, apa yang harus dibangun dari teman-teman generasi kita lah nih? Iya, generasi kita Gen Z lah. Gen Z. Kalau abang milenial ya? Milenial ya? Gen Z apa tuh? Apa tuh kayaknya? U23 Gen Z bang? Iya oke deh. Itu Gen Z yang berkualitas bro. Milenial ini memang golden age ya. 90s. Tetap kita perlu belajar juga sama generasi milenial. Iya dong. Iya. Karena itu golden age bro. Iya benar. Sangat itu golden 90-an itu melewati fase perubahan zaman kayaknya. Dari nggak ada HP sampai ada HP. Sampai ada HP-nya udah mulai upgrade lagi. Iya. Itu manusia yang paling adaptif, gampang beradaptasinya tuh. Berarti lu gonjang gajinya ngerasain banget. Iya dong. Dari zaman gajah ya kan sampai zaman milenial ini anak 90 tuh masih bisa mengikuti anak milenial. Dan lurus ya. Jadi kayaknya adaptif banget tuh anak milenial nih, maksudnya yang saat ini ada di
pop culture juga kan, anak-anak 90, anak 80 ya masih. Lu juga pasti dengerin lagu 90-an kan sekarang? Iya gue ya. Iya. Gue seneng banget gue dengerin lagunya 2019. Genre band saat ini pun larinya pasti ke belakang. Iya. Pasti ke 90s, 80s gitu. Jadi malah saat ini kayak kekurangan identitas di tahun 2020 ke atas nih. Hilang, kayak hilang. Kenapa akhirnya back lagi. Jadi tenggelam di masa, ya makanya tadi gue bilang 90 ini kayak golden age aja gitu. Iya, betul. Dari pop culture, musik, pergaulan dan sebagainya. Bahasa lagi, kita balik lagi ke bahasa dulu. Iya. Rokem itu. Fashion. Iya, jadi kayak kenapa harus balik lagi ke situ? Memang kalau menurut gue pribadi keren juga sih. Iya, ketimbang yang sekarang yang baru apa? Millennial, bro. Back to Betul. masa-masa itu. Lu masih ngalamin nggak main Galaxy enggak kan? Mau ngerasain gue. Oh, berarti lu baru di kampung. Ngerasain gue. Enggak di komplek ya. Orang yang gara-gara ditabok orang. Lu ngerasain gue yang kayak gitu-gitu tuh. Oke. Terus harapan kita untuk anak-anak muda kita lebih proaktif. Betul. Buat negara ini. Tuh. Untuk semua cabur-cabur olahraga, semoga anak muda kita semangat menuju 24-5. Enggak cuma 24-5? 24-5. Iyalah. Iya. Penyebutan aja. Lain Ya gitulah kira-kira. Ya. Semoga enggak jadi isapan belaka. Semoga itu nggak jadi ya. Tapi gua melihatnya kayak ya udahlah ya. Iya ya. Semoga masih ada harapan. Tetap harus berjuang. Iya dong. Semangat. Harus semangat anak muda. Apalagi sandwich generation, lalu makan tuh Goyang-goyang tuh ya, press tuh atas bawah di press. Goyang-goyang Ya, ya. tolong dong pemerintah bantu ini apa kebijakannya. Jangan yang atas-atas saja di bawah. Oke. Iya. Kita juga pengen kebagian ya. Iya dong. Nggak kelihatan. Iya. Ya contohnya kayak masyarakat menengah. Masyarakat bawah kan ada BLT. Iya. Masyarakat atas ada keringanan pajak. Menengah ini apa? Kasak kusuk loh. Menengah tuh malah rentan ke bawah. Ya kan, nggak dikasih fasilitas. Atas kena, bawah kena aja. Iya. Paling sabar makanya tengah. Ya udah. Harapan dari gue sih ya. Harapan lu gimana? Untuk generasi muda untuk terus memperjuangkan ide-idenya, terus gagasannya. Karena butuh ya. Butuh bang. Ide dari anak muda tuh. Ide gagasannya anak muda kan terkenal agak liar ya. Gue takut juga agak Terbukti liar. menang ya kemarin ya. Agak liar ya. Terus emang yang agak sulit adalah implementasi dari Tuh. gagasannya. Makanya kalau bisa kita sama-sama berkolaborasi untuk kemajuan bangsa, apapun itu bentuknya. Betul. Kayak gitu sih kalau dari gue. Kalau jadi Jess, Ya, kita saling gotong royong aja jadi anak muda ini, kita bareng-bareng, nggak usah ya saling hujat menghujat antara anak muda lah, kita kerja bareng-bareng. Support ya. Support dari setiap lini, karena kedepannya kita bakal jadi regenerasinya. Gitu. Iya. Jadi kita harus mempersiapkan dari sekarang. Jadi ya kita kurang-kurangin lah pergaulan-pergaulan buruk-buruk gitu lah. Iya. Kita mulai membenahi lagi. diri Jangan untuk- party-party terus Anda. Tapi Nggak apa-apa. Tapi secukupnya lah. secukupnya aja. Tiap hari party habis. Iya, tekor. Untuk Irfan Jaya, Irfan Jaya. Sebenarnya harapan gua sih ada dua ya. Pertama harapan untuk pemerintah, kedua harapan untuk anak Generasi muda. Ya, kita. generasi kita. Harapan untuk pemerintah ya berikan ruang-ruang atau pekerjaan untuk anak-anak muda ya, agar sekiranya ide dan gagasan itu bisa mereka implementasikan. Dia bisa unjuk gigi ya. Untuk harapan anak-anak muda tetap berjuang, tetap semangat. Poin pentingnya adalah tetap kolaborasi sih. kolaborasi itu. Kolaborasi. Kuncinya tuh Kolaborasi. Kolaborasi. Tua muda disatukan bahaya tuh bro. Bahaya. Canggih ya. Canggih. Lintas generasi. Iya. Keren tuh. Kolaborasi. Betul. Harus kolaborasi dengan siapapun. Iya. Apapun. Dah. Udah. Yaudah, tuh. Gitu aja.
ngidol nih. Tentang U23 dan anak muda. Dan kita kasih harapan semoga timnas U23 kita melaju ke Olimpiade. Semangat. Besar harapan kita, tapi apapun hasilnya itu nggak masalah untuk kita. Tetap semangat. Marcelino CS dan Hamner CS. Paten tuh. Cap. Pamit mundur. Pamit. Erlanda. Dava Fajriansyah. Terima kasih. Assalamualaikum.